Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan karena adanya pandemi COVID-19. Banyak hal telah hilang dan tertinggal di tahun 2020 yang harus kita kejar di tahun 2021. Mari kita satukan hati dan percepat langkah untuk mengejar apa yang belum tercapai di tahun 2021 dengan cara memberikan respon kita yang terbaik terhadap ajaran dan didikan. Terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam mengikuti kehendak dan waktu Tuhan dengan cepat, tepat, dan akurat. Kita yakin tahun 2021 akan menjadi tahun di mana kita akan berjuang bersama sebagai teamwork yang dibangun dengan penuh kasih, sehingga kita akan menyelesaikan semua tugas sebagai pemenang dan memberikan dampak yang positif bagi kota dan bangsa kita. 2021 saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Mengasihimu Tuhan. Aku cinta Yesus. Haleluya. Yesus cinta saya sekali lagi. Kami mengasihimu Tuhan. Kami percaya. Yesus cinta saya. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah semakin Yesus. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya. Sekali lagi ku jatuh cinta. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, indahnya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi, hanya Yesus, Engkau kami kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu tahu akan setiap kami Bapa.
Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Tidak ada Allah yang lain di dalam hati kami selain Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. La 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 la, saya cinta Yesus. La 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 la, Yesus cinta saya. La 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 la, saya cinta Yesus. La 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 la, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Kami mengasihi Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita, saudara. Haleluya. Glory bagi Yesus, saudara. Mari kita duduk kembali, saudara. Kita akan menyembah. Begitupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pagi hari ini akan menyembah Dia, Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Hanya Engkau Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya Engkaulah menjadi harapan dan tumpuan hidup kami. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
terjadi di tempat ini. Kekuatan dahsyat Allah boleh terjadi di tempat ini, Yesus. Kau nyata di Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Yesus, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang Tanganmu, Yesus ada di tempat ini, saudara. Kau nyata di Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. sembah Dia, Allah yang begitu baik. Yesus, kami percaya Kau hadir bersama kami. Yesus, haleluya. Sembah Dia, saudara. Yesus ada bersama dengan kita. Dia sedang memberkatimu. Dia sedang memulihkan keadaanmu. Percaya di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Yesus Tuhan. Mari yang di rumah katakan penyembahanmu di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau kekasih jiwa kami, Engkau sumber kehidupan kami. Kau dahsyat Yesus, Kau kekuatan kami, Bapa. Kau segalanya bagi kami, Kau sangat baik, Jesus. Glory bagi Yesus Tuhan, glory bagimu,
sebab Engkau Tuhan yang setia Bapa. Engkau yang selalu menopang kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Tetap kami mau bersyukur. Apapun keadaan kami, Yesus. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Yesus Tuhan, selalu bersyukur. Mari saudara kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan katakan sama Yesus, ini kami Yesus, kami datang karena kami mau bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Kami datang untuk kami bersyukur. Karena Engkau Tuhan yang begitu setia dalam hidup kami, Yesus. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Angkat tanganmu, katakan itu sama Yesus, saudara. Dia begitu mengasihimu. Datanglah bersyukur karena Dia begitu setia dan baik dalam hidup kita. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur. Yeay, haleluya. Ini kami umat-Mu Petra datang bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Engkau begitu setia bagi kami. Kami undang hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan di siang hari ini. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. 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 Mari kita sembah yang begitu setia bagi kami. Kami sembah, Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengasihimu. Haleluya. Kami mencintaimu. Kami datang Kau setia. Haleluya. Tiada nama yang Haleluya. sekarang. Tiada lagi selain Engkau, Yesus. Kami datang bersyukur Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. datang bersyukur Tuhan. Kami datang bersyukur Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau setia Tuhan Yesus. Kasih.
Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu. Bukan cuma bersyukur untuk berkat Tuhan, tapi ada masalah pun kami mau belajar bersyukur. Karena kami tahu di balik masalah ada berkat yang menanti setiap kami. Di balik setiap masalah ada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami. Begitu kami tidak ingin melihat apa yang kelihatan, tetapi kami ingin belajar melihat apa yang tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal dalam hidup kami. Masalah kami cuma sementara. Masalah kami ada tanggal expire-nya. Masalah kami suatu waktu akan berakhir. Tetapi janji Tuhan, pertolongan Tuhan akan kekal untuk selamanya. Tiba waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengurapi hamba-Mu dan memberkati setiap kami, baik yang beribadah di gereja maupun yang di rumah, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali ya pada ibadah pada pagi hari ini, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kita terus banyak berdoa, banyak menyembah ya, karena hari-hari ini segala sesuatu sedang digoncangkan. Ya, firman Tuhan berkata, sekali lagi aku akan menggoncangkan. Ya, bukan hanya langit saja, tetapi bumi, semuanya akan digoncangkan. Tetapi kalau kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita tidak akan ikut tergoncang. Dan firman Tuhan, marilah kita beribadah dengan takut dan gentar. Ya, mari kita ibadah kita perbaiki, ya, kita punya ibadah yang sungguh-sungguh supaya ya setiap kehidupan kita semakin dikuatkan, dikokohkan oleh Tuhan. Bapak Saudara, kejadian di Mamuju beberapa hari yang lalu hingga saat kemarin pun masih terjadi gempa-gempa kecil. Ya, keadaan Petra, gereja Petra di Mamuju juga retak Bapak Saudara, sehingga ya keluarga dan semua jemaat sedang mengungsi, juga sampai di Polewali Bapak Saudara. Ya, sampai di Polewali juga ikut retak kondisinya. Untuk itu dari Petra Peduli dan semua gereja Petra se-Indonesia ya membuka donasi untuk Bapak Ibu Saudara bisa menabur. Ya, untuk jemaat-jemaat di sana bisa ya membuka mungkin dapur umum untuk semua masyarakat dan jemaat yang sedang dalam musibah Bapak Ibu Saudara ya. Dan kemudian kita akan mengadakan gerakan doa puasa bersama pada hari Kamis. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak bisa hari Kamis mungkin bisa cari hari yang lain. Tapi sebisa mungkin hari Kamis ini kita akan mengadakan doa puasa di tempat masing-masing dan buka puasanya juga di tempat masing-masing. Kalau Bapak Ibu Saudara mau datang ke gereja jam 2, mau berdoa bersama-sama juga bisa. Kita akan doa sama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempelajari ya tentang setelah gempa yang terjadi di kota Palu dan sekitarnya, ya itu patahannya itu ya bukan cuma hanya di Palu saja, tetapi saya sudah melihat memang potensinya menuju ke Mamuju karena ada garis menuju Mamuju. Juga salah satu patahannya juga ke Kendari, Bapak Saudara. Ya, jadi saya ingin memberitahu kepada Bapak Saudara bahwa kita harus banyak berdoa. Ya, banyak merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan buat kota kita. Ya, kita mohon pengampunan atas setiap dosa-dosa yang dilakukan ya oleh semua yang ada di kota ini, supaya Tuhan mengasihi dan melindungi kota ini seperti Goshen ya, yang ketika terjadi bencana di Mesir, tapi di Goshen
Tuhan masih melindungi, menjaga senantiasa, Bapak Saudara. Dan ya, baru saja beberapa waktu yang lalu Oma daripada Ibu Winar telah dipanggil Tuhan. Ya, kami sempat ke sana jam 1 malam. Kita doa penyerahan dan kemudian Oma sudah kembali kepada Tuhan seperti orang tidur. Dan kemarin baru saja dikuburkan, Bapak Saudara. Dan keluarga memanggil jemaat Tuhan untuk bisa mengadakan ibadah ucapan syukur penghiburan pada hari Kamis ini jam 7 malam ya, di BTN Geraha Asri di Pewatu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang bisa datang ya, bisa datang untuk bisa bersama-sama ya, kita memberikan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan, Bapak Ibu Saudara ya. Untuk latihan nanti akan dialihkan ke hari Rabu. Jadi ibadah kita ini sudah mulai berlangsung untuk tengah minggu. Mulai kaum wanita hari Selasa, Rabu latihan, Kamis ibadah ucapan syukur penghiburan, Jumat sudah ada PA, Sabtu sudah ada gereja anak dan pemuda, kemudian hari Minggu ibadah 3 kali. Jadi minggu ini adalah minggu-minggu yang cukup padat ya, Bapak Ibu Saudara harus banyak berdoa. Kita siapkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul Manusia Baru. Kita akan belajar untuk kita mengawali tahun 2021 ini bukan cuma dengan hati yang baru yang minggu lalu kita pelajari, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana seluruh kehidupan kita mendapatkan, kita diubah menjadi pribadi atau manusia baru. Bagaimana menjadi manusia baru, kita akan belajar pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan belajar definisi daripada manusia baru. Manusia baru, Bapak Ibu Saudara bisa catat, adalah manusia yang hidup menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Ya, manusia yang hidup di dalam kehendak Allah. Ya, kita hidup untuk bisa menyelesaikan kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Mari kita lihat sama-sama. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Tolong dibacakan, Pak Jeffrey. Efesus pasal yang keempat, ayat 24. Jadi manusia baru itu adalah manusia yang hidup untuk menuruti kehendak Allah, terus ya. Jadi kita diciptakan untuk bisa hidup dalam kehendak Allah, di dalam kebenaran, dan kita hidup dalam kekudusan yang sebenarnya. Jadi Bapak Saudara, kita akan berubah dari manusia lama kita yang hidup menurut hawa nafsu, yang hidup menurut kedagingan kita tanggalkan, kita memakai manusia baru yang hidup menurut kehendak Allah dan kekudusan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan belajar ini supaya kita bisa ya, bukan cuma belajar manusia baru, tetapi kita semua pulang dari tempat ini, kita diubah menjadi manusia baru. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita bisa dibaharui, kita bisa menjadi manusia baru? Tahun baru bagus dengan kita memiliki manusia baru. Bukan manusia lama kita, ya, bukan kehidupan kita yang lama seperti tahun 2020, tapi kita diubahkan Tuhan, kita menjadi manusia baru. Bagaimana caranya? Caranya adalah harus melalui proses baptisan air. Orang yang dibaptis itu adalah orang yang dimatikan manusia lamanya, dikuburkan manusia lamanya, dan kemudian pada waktu dia diangkat, dia dihidupkan dan dengan manusia baru bersama dengan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara belum dibaptis air, inilah waktunya untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengambil keputusan untuk Bapak Ibu Saudara bisa dibaptis. Yang sudah dibaptis,
bagaimana caranya kita mengalami kuasa daripada baptisan itu. Mungkin kita sudah dibaptis 10-20 tahun yang lalu. Ya, tetapi kuasa baptisan itu kita bisa alami. Kuasa bagaimana manusia lama kita dimatikan, kemudian manusia kita dikubur, dan manusia kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya Bapak Saudara, orang yang dibaptis itu disebut sebagai orang yang telah lahir baru. Kehidupannya telah dibaharui, kehidupannya telah diubah oleh Tuhan. Bukan lagi hidup kita yang lama, tetapi hidup kita yang baru. Ya, seperti kitab yang tertulis di dalam Galatia, adapun hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang menjadi hidup kita yang baru, bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Artinya sebelum kita menjadi manusia baru, kita dibawa oleh Tuhan untuk supaya kita bisa mengalami pertobatan. Jadi langkah awal di mana kita mau dibaptis atau langkah awal daripada hidup atau manusia baru adalah selalu diawali dengan sebuah pertobatan. Makanya saya selalu bertanya kepada orang yang siap dibaptis, apakah Bapak atau Ibu siap untuk bertobat? Kalau belum siap bertobat, saya tidak akan mau baptis. Karena syarat utama dibaptis adalah yang pertama percaya Yesus, yang kedua adalah bertobat, dan yang ketiga adalah dia menyerahkan diri, bukan dipaksa, disuruh orang tua, bukan karena mau menikah, mau dibaptis. Ada orang mau menikah saja dibaptis, setelah itu tidak pernah muncul lagi di gereja. Jangan seperti itu, saudara. Kalau kita melihat dalam gambar ini, manusia baru ditandai dengan kelahiran baru. Kelahiran baru itu adalah bicara tentang baptisan air. Di dalam baptisan air itu kita sedang menanggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru. Kita seperti menanggalkan pakaian yang kotor. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang dari sawah, dari kebun, dari lumpur yang kita begitu kotor. Itu adalah kehidupan kita yang lama, dan kemudian kita menanggalkan, kita melepaskan itu, dan kita mengenakan manusia baru dengan sifat-sifat yang baru, dengan karakter-karakter yang baru, dengan tabiat-tabiat yang baru. Itulah yang disebut dengan metanoia, atau kata bertobat itu berasal dari kata metanoia. Apa arti metanoia? Metanoia berarti kita sedang diubah oleh Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Bertobat itu artinya kita sedang diubah oleh Tuhan supaya hari demi hari kita menjadi sama dengan Tuhan. Kita sedang diubah, mengalami satu proses. Kata metanoia itu identik atau sama artinya dengan metamorfosa. Apa yang dimaksud dengan metamorfosa? Metamorfosa adalah satu perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan proses ini disebut dengan metamorfosa. Ini sama dengan kehidupan kita yang buruk, yang jelek, seperti ulat tadi. Tuhan ubahkan kehidupan kita menjadi indah seperti kupu-kupu. Tadinya kita adalah ulat, seperti ulat yang merusak. Kalau ulat itu hinggap di pohon, dia merusak. Orang jijik sama dia, orang tidak suka dengan dia. Itu adalah kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita suka merusak. Kehidupan kita dijauhi, tidak ada yang senang dengan kita. Tapi setelah kita bertobat, kita mengalami perubahan itu. Kita mengalami metanoia, kita mengalami metamorfosa. Tuhan mengubah kehidupan kita dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan ini butuh proses, Bapak Saudara. Ketika dari ulat menjadi kupu-kupu, Bapak Ibu Saudara lihat, bukan cuma terjadi perubahan bentuk saja, tetapi ada terjadi perubahan sifat. Saya ulangi sekali lagi. Perubahan di dalam ulat menjadi kupu-kupu bukan cuma terjadi perubahan bentuk saja, tetapi terjadi perubahan sifat, perubahan karakter, perubahan kebiasaan. Kalau ulat itu biasanya merusak,
biasanya ya hinggap di daun dan sebagainya. Ya dia cuma tahu merusak. Tapi ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, dia membantu penyerbukan. Ya, dia menjadi satu sosok yang indah, yang orang semua ingin kejar dan ingin mendapatkan dia. Itulah satu perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, perubahan ini nanti kita akan lihat. Ya, Tuhan mau kita mengalami perubahan. Saya sudah bertobat, itu terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, pertobatan itu bukan cuma satu kali saja. Kita perlu bertobat setiap waktu, setiap detik di dalam kehidupan kita. Kita perlu bertobat. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang perlu kita ubah. Ada dua jenis perubahan. Yang pertama adalah tadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam perubahan daripada ulat menjadi kupu-kupu. Ini adalah perubahan yang begitu luar biasa, transformasi yang terjadi begitu luar biasa. Ya, sehingga karakter daripada ulat ini sudah tidak kelihatan lagi. Yang ada adalah karakter daripada kupu-kupu yang begitu indah, begitu luar biasa. Ya. Tetapi ada orang juga berubah, tampaknya dari luar berubah, tetapi sifatnya tidak berubah. Itu adalah perubahan daripada seekor ular. Ular itu berubah, tapi berubah kulit, tapi sifatnya tetap sama. Ada orang katakan saya sudah berubah, ya, tapi sifatnya masih dia simpan, dia sembunyikan, ya. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain, hati-hati ya, kalau sifat lama saya ini saya munculkan kembali, kamu bisa bahaya. Berarti dia belum berubah. Kalau seekor ulat menjadi kupu-kupu, bisa tidak dari kupu-kupu menjadi ulat lagi? Tidak bisa. Dia sudah tidak bisa kembali kepada kehidupan yang lama. Orang kalau benar-benar dia sudah bertobat, dia tidak bisa lagi punya sifat yang lama. Sifat yang lama sudah mati, sifat yang lama sudah tidak ada lagi, sifat yang baru yang ada. Makanya kadang-kadang kita sering mendengar kalimat yang diucapkan oleh beberapa orang. Ya, hati-hati loh, jangan bikin saya marah, nanti sifat lama saya bisa muncul kembali. Wah, ini jadi pertanyaan, dia mengalami perubahan apa? Ulat atau ular? Kalau ulat, dari ulat menjadi kupu-kupu, tidak bisa lagi menjadi ulat. Tidak bisa lagi kembali kepada hidup yang lama, tidak bisa. Ya, tapi kalau dia cuma berubah sementara saja, tampak luarnya berubah, tapi sifatnya masih sama, itu adalah perubahan ular. Jadi saya ingin tanya Bapak Saudara, kita semua di tempat ini setelah mengalami perubahan, tapi kita harus bertanya sama diri kita, perubahan seperti ulat menjadi kupu-kupu, atau cuman perubahan ular yang berubah bentuk saja, kulitnya menjadi semakin bagus dari kulit yang jelek, tapi sifatnya tetap tidak baik, tetap jahat, ya, tetap tidak baik. Mari kita lihat sama-sama. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tolong dibacakan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi manusia lama ini punya sifat atau kelakuan yang menempel, makanya kita telah menanggalkan itu. Dan kemudian ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Perhatikan ini, kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Sama-sama katakan terus-menerus diperbaharui. 1, 2, 3. Terus-menerus diperbaharui. Artinya tidak berhenti, kita terus diperbaharui. Untuk supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar, dan kemudian kita menjadi seperti gambar kaliknya, kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, kita terus diperbaharui. Dengan cara apa? Dengan cara kita ke gereja. Bapak Ibu Saudara, setiap kali datang ke gereja, sifat karakter kita sedang diperbaharui. Hal manusia lama kita sedang dikikis sedikit demi sedikit, supaya kita telah menanggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru
yang kemudian sifat, karakter, dan segala sesuatu kita menjadi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya terus-menerus ini kita tidak terputus. Makanya Bapak Saudara, kalau kita malas beribadah, malas membaca Alkitab, malas mencari Tuhan, kita tidak akan mengalami perubahan yang kontinu ini, perubahan yang terus-menerus, terputus perubahannya. Makanya kita bukan semakin serupa dengan Tuhan, tapi kita menjadi serupa dengan iblis. Ya. Kita tidak bisa dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak dibaharui dari hari ke hari. Untuk itu kita perlu untuk bisa mengalami perubahan yang terus-menerus diperbaharui. Pembaharuan atau pertobatan ini harus terjadi setiap waktu, siapapun. Bahkan seorang pendeta sekalipun dia harus mengalami pembaharuan di dalam hati dan pikiran kita, dalam roh dan pikiran kita, di dalam Efesus katakan. Ya, apa saja yang akan dibaharui ketika kita menjadi manusia baru? Yang pertama, manusia baru, ketika kita mengenakan manusia baru, nomor satu yang dibaharui adalah pikiran kita diperbaharui. Nomor satu, ketika kita mengenakan manusia baru, apa yang diperbaharui? Pikiran kita yang diperbaharui. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya tulisan ini, saya rasa cukup besar. Ini pikiran lama ya yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara. Di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara ini adalah pikiran baru. Ketika kita hidup dengan manusia lama kita, pikiran kita cenderung untuk negatif. Segala sesuatu kita berespon negatif. Orang mau bicara apa yang positif, kita tetap pikirkan yang negatif. Orang puji kita saja, wah hari ini kamu bagus sekali, pikirannya pasti ada maunya. Itu selalu, ya selalu pikirannya negatif. Pasti ini ada sesuatu yang dia tidak pernah dia berpikir yang positif. Kenapa? Karena manusia lama kita adalah manusia yang mempunyai pikiran yang negatif. Kemudian yang kedua, pikirannya kotor. Selalu pikir-pikir yang porno, yang jorok. Ya, kalau lihat mungkin wanita, wah dia lihat yang itu dia bayangkan, imajinasikan. Kalau lihat pria dia bayangkan dan sebagainya. Kotor sekali pikirannya. Itu adalah manusia lama kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ikut Tuhan, tidak menjamin kita sudah hidup dengan manusia baru atau pikiran yang baru. Kalau kita tidak mau melepaskan, menanggalkan manusia lama kita, kita akan tetap hidup dengan manusia atau pikiran-pikiran yang lama. Pikiran kotor, pikiran yang sia-sia. Ya, pikiran yang sia-sia itu kayak begini. Nanti kalau saya mati bagaimana ya? Nanti kalau saya kena COVID bagaimana ya? Tidak perlu dipikir hal-hal yang tidak penting. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu, yang menambah beban di dalam kehidupan kita. Jangan pikirkan yang sia-sia, ya, tetapi kita pikirkan yang baik, yang berguna. Kemudian pikiran yang lama adalah pikiran yang suka dengan dosa. Ya, pokoknya ada saja keinginan untuk dia mungkin berbuat dosa. Itu pikiran kita yang lama. Makanya tadi firman Tuhan katakan kita telah menanggalkan manusia lama kita. Ketika kita menanggalkan manusia lama kita, termasuk kita sedang menanggalkan pikiran-pikiran kita yang lama. Kita mengubahnya dari pikiran yang negatif, mulai kita belajar pikiran yang berpikir yang positif. Walaupun orang negatif tentang kita, tapi kalau kita berpikir yang positif, akan jadi sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita. Kita jangan menanggapi orang berpikiran negatif. Di mana-mana kita akan menemukan orang yang selalu berpikir negatif. Sebentar saya akan berikan contohnya. Kemudian kita mengubah dari pikiran yang kotor, kita belajar untuk memikirkan sesuatu yang suci, yang kudus. Dari pikiran yang sia-sia kita ubah menjadi pikiran yang berguna. Dari pikiran yang suka akan dosa, sekarang kita ubah dengan pikiran yang suka akan kebenaran atau firman Tuhan. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ini adalah kehidupan daripada manusia lama. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Tolong dibacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini,
kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, ada orang yang keluar masuk gereja tapi pikirannya masih sia-sia terus, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedekilan hati mereka. Kedekilan itu artinya kekotoran hatinya. Kalau hatinya kotor, pikirannya ikut kotor. Terus perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. jadi kalau hatinya, pikirannya kotor, maka yang akan keluar adalah segala sesuatu yang kotor. Ya, makanya Bapak Saudara, mari kita menguduskan hati dan pikiran kita supaya tahun 2021 ini kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Apa yang kita isi, yang keluar akan baik. Kalau kita isi sesuatu yang kotor, yang keluar akan kotor juga. Kalau kita isi sesuatu yang baik, yang keluar akan baik. Makanya di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini, jadi saudara-saudara, segala sesuatu yang benar, yang mulia, segala sesuatu yang adil, yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Manusia baru adalah manusia yang suka memikirkan yang adil, yang suci, yang sedap didengar, yang manis, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Itulah yang dipikirkan oleh manusia baru. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa memikirkan hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, berarti kita masih mengenakan manusia lama. Manusia lama ini akan suatu saat akan dibinasakan. Orang yang hidup dalam manusia lama adalah orang yang belum bertobat, belum sungguh-sungguh bertobat, dan pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, Bapak Saudara, dimanapun kita akan bertemu dengan orang yang negatif, apapun yang kita akan lakukan, orang akan senantiasa berpikir yang negatif. Jangan kita ikut seperti mereka, karena kita tidak sama dengan mereka. Orang mau pikir kita negatif, kita tidak demikian, karena kita telah mengenakan manusia baru. Ya. Kita akan lihat di gambar ini. Ini adalah gambar ilustrasi tentang bagaimana seseorang, ya, suami istri ini naik, ya, seekor keledai. Ya. Ketika mereka naik, ya, Bapak Saudara yang mungkin bisa lihat ini, ketika suami istri ini naik keledai, apa yang terjadi? Maka ada orang-orang mengatakan, wah itu keledai tidak bisa tampung, ya, 2 orang, nanti keledainya bisa mati. Tegas sekali itu orang, tidak ada perasaannya terhadap hewan, tidak kasihan kak. Itu keledai dinaiki berdua. Kemudian mereka diskusi, bagaimana kalau 1 orang dari kita turun? Oke, turun 1 orang. Ya, yang digambar di paling atas sebelah kanan. Ketika yang turun itu adalah yang wanita, maka orang akan berkomentar lagi. Ya, ini laki-laki atau suami ini tidak sayang istri. Dia tega sekali, biarkan istrinya tetap jalan, dia enak-enak duduk di atas. Kemudian dia dengar kata itu, dia mulai turun dan dia biarkan istrinya naik keledai. Ketika istrinya naik keledai, maka orang-orang ini akan mengatakan, suami-suami takut istri. Ya, kemudian mereka tidak tahan, mereka turun dua-dua, berjalan, keledainya tidak dinaiki. Langsung mereka, ada orang-orang mengatakan, bodoh sekali, ada keledai kok tidak dinaiki. Semuanya salah. Apapun yang kita kerjakan akan selalu salah di mata orang. Kenapa? Karena mereka punya pikiran yang negatif. Kalau kita juga ikut berpikir yang negatif, kita ikut berespon yang negatif, maka masalah akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir yang positif, ya, kita tidak usah dengar apa kata orang, maka kita akan bisa menikmati, enjoy dengan kehidupan kita. Orang akan selalu berpikir dan melihat yang negatif tentang kita. Walaupun yang baik sekalipun, mereka akan senantiasa akan berpikir yang negatif. Kita kadang-kadang ingin melayani, di dalam pelayanan kita pun orang akan berkomentar, wah esok suci, mau melayani, hidupnya belum beres. Wah, sakit hati Bapak sudah dengar itu.
Ya, kadang-kadang kita melakukan apa saja selalu orang akan berkomentar. Untuk itu marilah kita tidak usah terlalu ya, peduli dengan komentar-komentar orang. Marilah kita sekarang belajar untuk memiliki pikiran yang positif, pikiran yang akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jadi ketika kita menanggalkan manusia lama kita, termasuk pikiran-pikiran yang lama itu juga kita ikut tanggalkan. Pikiran yang kotor, pikiran yang sia-sia, pikiran yang negatif, kita ubah, kita kenakan sekarang manusia baru kita menjadi orang yang senantiasa berpikir yang positif. Yang kedua, di saat kita menanggalkan manusia lama kita, yang kita tanggalkan pertama adalah pikiran-pikiran yang lama, yang kedua, yang kita tanggalkan manusia lama dan semua sifat tabiatnya adalah perkataan-perkataan kita yang lama. Kita akan lihat di sini, yang kedua, di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 26, nanti kita akan lihat sama-sama, tapi kita akan lihat di sini poinnya. Perkataan kita yang lama adalah perkataan yang penuh dengan dusta. Dusta adalah perkataan yang penuh dengan kebohongan, ketidakbenaran. Kita suka sekali, gampang sekali kita berdusta. Itu sudah menjadi satu kebiasaan, mulut kita berdusta itu sudah menjadi kebiasaan. Tidak ada takut ya untuk kita berdusta. Ya, satu kali waktu ada orang ulang tahun, saya disuruh, nanti Pak Gembala bilang begini ya, begini ya. Ya sorry, saya tidak bisa. Saya walaupun itu cuma main-main, tapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa berdusta. Ya kenapa? Karena saya tidak mau membiarkan mulut saya terbiasa dengan dusta. Kalau ada yang mau apa silakan. Kalau itu cuma main-main, tapi saya tidak mau membiarkan mulut saya berdusta. Saya mau belajar hidup dengan manusia baru yang mulut saya bicara tentang yang benar. Tidak ada dusta di mulut saya. Ya, tidak boleh ada sesuatu yang bohong di mulut saya. Perkataan yang lama adalah perkataan yang kotor. Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita masih kotor, maka perkataan kita ikut kotor. Ya, perkataan yang ada kata sandal-sandalnya, perkataan yang masih ada kebun binatangnya, itu adalah kehidupan kita manusia lama, kita masih hidup. Perkataan kita yang sia-sia, perkataan yang suka mengeluh, itu adalah tanda kita masih hidup dalam manusia yang lama. Ada orang yang masih melayani tapi mulutnya masih ada penuh dengan hal-hal yang ya Bapak Ibu Saudara, kalau orang lihat orang katakan ini pelayan Tuhan kah? Mulutnya masih belum bisa kudus, mulutnya belum bisa dibaharui. Kemudian dia berkata, saya kan masih manusia. Saya katakan, kalau kita manusia lama, kita akan hidup dengan perkataan-perkataan kita yang lama. Perkataan yang melemahkan, perkataan yang tidak baik, perkataan yang sia-sia, perkataan yang penuh dengan dusta, perkataan yang menyakiti. Itu manusia lama kita. Tapi kalau kita sudah diubah Tuhan menjadi manusia baru, kita akan memiliki perkataan-perkataan yang baru. Perkataan-perkataan kita akan senantiasa benar. Kita tidak mau mengucapkan yang lain selain perkataan yang benar. Yang kedua, perkataan kita hanyalah perkataan-perkataan yang baik-baik saja yang kita ucapkan. Perkataan yang membangun dan perkataan yang senantiasa suka bersyukur di dalam segala sesuatu. Kita baca sama-sama Efesus tadi pasal yang keempat ayat 25 sampai 26. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dikatakan buang dusta dan berkata benar. Yang kita tinggalkan manusia lama yang pendusta ini, yang suka akan kebohongan, yang gampang mengeluarkan kebohongan. Untuk bohong itu jadi sesuatu yang mudah, karena itu kebiasaan, karena itu tabiat lamanya, itu harus dibuang. Dan kita harus belajar berani berbicara yang benar. Terus, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, ini perkataan-perkataan kalau orang marah, wah itu jangan sampai kita buat dosa.
Marah itu wajar, manusiawi, kita manusia bisa marah. Tapi jangan sampai waktu marah keluar semua kata-kata yang tidak bagus. Itu buat dosa sudah. Kita marah tapi tidak bisa mengendalikan diri kita. Kemudian ayat yang ke-27 dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Perkataan kita akhirnya membuat kita jatuh dalam pencobaan, kemudian iblis mengambil keuntungan dari perkataan kita itu, kita dihancurkan dari perkataan kita itu. Hati-hati Bapak Saudara. Makanya di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, kita akan banyak belajar tentang perkataan yang telah dibaharui. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Kolose 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Jadi kita harus membuang manusia lama kita, perkataan-perkataan kita yang lama sekarang harus kita buang. Apa yang kita harus buang? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Harus dibuang. Kata-kata kotor itu harus dibuang. Tidak boleh lagi mengeluarkan kata-kata kotor. Saya terakhir bicara kotor itu pada waktu SD, mungkin kelas 5, kelas 6. Itu terakhir kali saya bicara kotor. Setelah itu tidak pernah lagi. Terakhir di situ. Setelah itu sampai sekarang loh saudara, saya tidak pernah lagi bicara kotor. Kenapa? Karena saya ingin hidup dengan manusia baru. Jangan sampai kita sudah melayani Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin pokoknya segala sesuatu yang rohani, tapi mulut kita masih kotor. Makanya ketika saya mau melayani, dia melihat bibirnya masih najis. Dia belum layak untuk melayani. Kemudian ayat yang ke-16, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi ada perkataan yang baru yang kita kenakan, apa itu? Perkataan Kristus. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Perkataan yang baru ini adalah perkataan Kristus yang kita harus kenakan di dalam kehidupan kita. Terus, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi perkataan Kristus adalah perkataan yang penuh dengan hikmat. Kalau ngomong itu berhikmat, dipikir dulu baru ngomong. Banyak orang habis ngomong dulu baru pikir, salah ya, sorry ya saya salah. Tapi sudah luka, orang yang dikatakan ini sudah luka, kenapa? Dia tidak berhikmat. Ya, jadi perkataan-perkataan Kristus adalah perkataan yang penuh dengan hikmat, perkataan yang mengajar orang lain, perkataan yang menegur seseorang akan yang lain, perkataan yang penuh dengan mazmur, perkataan yang penuh dengan puji-pujian. Jadi dia suka nyanyi lagu-lagu rohani, dikatakan nyanyi rohani, dan kamu perkataan yang suka bersyukur. Ini adalah manusia baru. Ya, saya paling tidak suka dengar orang yang mengeluh, Bapak Saudara. Saya sampaikan kepada semua, saya tidak suka dengar orang mengeluh. Saya sangat senang kalau lihat orang suka mengucap syukur. Ya, makanya Bapak Saudara, kita harus menanggalkan segala manusia lama kita, manusia yang suka mengeluh, manusia yang suka, orang Makassar bilang pote-pote ya, pagi-pagi sudah marah-marah, tidak jelas dan sebagainya. Tanggalkan semua itu. Kalau kita ingin menjadi anak Tuhan, kalau kita ingin menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-24, salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Sudah sangat dekat, Bapak Saudara. Sudah sangat dekat kedatangan Tuhan ini. Sebelum Tuhan Yesus datang, pastikan kita sudah mengenakan manusia baru. Kalau kita masih mengenakan manusia lama kita tidak akan menjadi pengantin Tuhan, kita tidak akan menjadi mempelai Tuhan, kita akan ditinggalkan. Tetapi orang yang mau berubah, diubah oleh Tuhan, mereka akan menjadi mempelai yang disiapkan oleh Tuhan. Makanya Bapak Saudara, dalam segala apa yang kita kerjakan, jangan kita bersungut-sungut.
Kalau kita bersungut-sungut, pekerjaan kita makin berat, makin lama selesai. Tapi kalau kita bekerja, apa yang kita kerjakan dengan sukacita, apalagi sambil nyanyi lagu-lagu rohani, tidak rasa, capek pun tidak ada. Ya, ibu-ibu kalau masak nyanyi, ya. Nyanyi lagu-lagu rohani, wahai saudara. Waktu saya pelayanan ke Hong Kong, saya tinggal di apartemen salah satu oma, ya. Pagi-pagi saya dengar oma ini sudah menyanyi. Saya pikir mungkin karena kami ada, mungkin dia lagi senang dapat berkat mungkin. Besok saya dengar oma itu nyanyi lagi. Wah, dia nyanyi tepuk-tepuk tangan. Besok saya dengar nyanyi lagi. Wah, ini oma penuh dengan sukacita. Saya diberkati dengan hidupnya. Banyak nyanyian, pujian yang keluar dari mulutnya dan sebagainya. Itulah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru. Yang ketiga, yang terakhir, yang kita tanggalkan yang pertama adalah manusia lama kita adalah pikiran-pikiran yang lama. Yang kedua, perkataan-perkataan kita yang lama harus kita tanggalkan sebagai manusia lama kita. Dan kita kenakan manusia baru. Perkataan-perkataan yang baru, perkataan Kristus. Apa yang dimaksud dengan perkataan Kristus? Sama seperti Kristus yang bicara melalui mulut kita. Pernah tidak ada Tuhan bicara yang tidak baik lewat mulut? Nggak mungkin kan? Masa Tuhan Yesus ngomong begitu? Ya, kalau ada orang yang ngomong jelek, ngomong buruk, ngomongnya tidak baik, langsung cek begini. Apakah Kristus kalau pakai mulutku seperti ini? Tidak. Berarti mulutku dipakai siapa? Dipakai iblis. Makanya sekarang mulut kita ini dipakai siapa? Dipakai iblis atau dipakai Tuhan? Kita mengenakan perkataan siapa? Perkataan iblis yang selalu melemahkan orang lain, yang selalu gosip, yang kayak tadi, negatif. Apa yang orang kerjakan selalu saja ada yang negatif yang dia ucapkan. Atau kita mengenakan perkataan-perkataan Kristus yang membangun, menasehati, menegur orang yang salah, yang menyatakan kebenaran. Yang ketiga yang harus kita tanggalkan sebagai manusia lama adalah sikap yang lama harus diperbaharui. Apa yang menjadi sikap yang lama? Yang sikap lama kalau Bapak Saudara lihat di sebelah kiri Bapak Saudara, sifat yang kasar. Manusia lama kita hidup dengan kekasaran. Ngomongnya kasar, bicaranya kasar, tindakannya kasar, karakternya kasar. Tidak ada sesuatu yang halus yang keluar dari kehidupannya. Tidak sabaran. Ya, kalau di lampu merah, wah tidak sabar, kayak mau cepat hijau, marah-marah, bentak-bentak, teriak-teriak. Kalau belum lampu hijau, kalau ada orang yang lambat kayak tidak, itu sifat-sifat yang tidak sabar. Manusia lama kita harus kita tinggalkan. Ada orang kalau di lampu merah, wah dia pencet klakson. Memangnya ini kalau dipencet klakson semuanya langsung jalan. Memangnya mobil langsung terbang, tidak macet. Tetap kalau macet ya macet, harus sabar. Manusia lama kita harus kita tinggalkan segala sesuatu yang tidak baik. Makanya kalau orang mau melihat karakter seseorang itu di jalan raya, di saat itulah kelihatan sifat asli seseorang. Ketika dia naik motor atau naik mobil, itu akan terlihat sifat aslinya ketika dia menghadapi jam, menghadapi kemacetan itu. Ya. Kemudian sifat lamanya adalah suka dendam, ya, sikapnya suka dendam, sulit mengampuni orang. Kita tanggalkan semuanya, itu manusia lama saya. Ya. Dulu kalau saya marah katanya, wah itu bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sulit untuk mengampuni. Tapi sekarang saya sudah mengenakan manusia baru, yang mudah untuk mengampuni, yang mudah untuk melupakan setiap persoalan. Itu adalah manusia baru. Mari kita lihat sama-sama. Ayat terakhir di dalam Kolose. Kolose pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 14. Kolose pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 14. Tolong dibacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini manusia baru, sabar. Dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Jadi kita harus mengampuni, jangan
Manusia lama kita yang suka dendam. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kita juga, ada di Matius. Jadi Bapak Saudara, manusia lama kita akan menuju kepada kebinasaan. Orang yang tidak mengampuni dan berharap masuk surga itu tidak mungkin, Bapak Saudara. Dia sudah iming-iming, wah nanti saya akan masuk surga. Tidak bisa kalau kita belum mengampuni. Ya, mengampuni itu tidak mudah, Bapak Saudara. Mengampuni itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang begitu menyakitkan. Tapi kalau kita bisa mengampuni, nanti Tuhan juga akan ampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Ya, mari kita tinggalkan sikap kita, sifat kita yang tidak sabar, yang penuh dengan dendam, yang penuh dengan sifat-sifat yang kasar. Ya, dikatakan lemah lembutlah seorang akan yang lain, sabarlah akan seorang yang lain. Sifat-sifat yang baru yang kita harus kenakan di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Karena tema kita tahun ini adalah percepatan. Kita harus mengalami percepatan. Dan tahun 2021 ini pasti lebih baik. Karakter kita harus lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Sikap kita, perbuatan kita, jadwal ibadah kita, komitmen kita harus lebih baik. Kesabaran kita harus lebih baik. Kesetiaan kita harus lebih baik. Harus lebih sabar lagi. Hati kita harus mempunyai hati yang lebih taat lagi. Kita tinggalkan hati yang suka memberontak, hati yang keras, hati yang tidak mau taat, hati yang tidak mau mengampuni. Kita tanggalkan semuanya. Dan kita mengawali tahun ini, ya, selama masih di Januari ini, kita mengawali dengan hal-hal yang baik saja. Supaya tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan kebaikan. Tahun ini akan menjadi tahun yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena mengenakan manusia baru. Manusia baru yang mempunyai perkataan yang suka memuji Tuhan, suka bersyukur. Pikiran kita selalu baik, pikiran kita selalu positif, sikap kita menjadi baik, dan orang melihat ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupannya. Dikatakan luar biasa ya, sejak dia masuk gereja, hidupnya banyak berubah. Kenapa? Karena dia telah mengenakan manusia baru, manusia yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita siapkan kehidupan kita. Kita meninggalkan segala manusia lama kita, dan kita mengenakan manusia baru yang siap diperbaharui sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan, yang terus menerus diperbaharui, supaya kita mempunyai pengetahuan yang benar dan kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik WL Singers bisa naik. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku datang Tuhan, baharui hatiku. Biarkan Tuhan membaharui hati setiap kita pada pagi hari ini. Kita datang dengan manusia lama kita yang punya pikiran yang selalu negatif, pikiran yang selalu kotor, pikiran yang tidak benar, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang melemahkan, perkataan yang suka mengeluh. Kita pulang dari tempat ini, kita dibaharui menjadi manusia baru. Sikap-sikap kita yang lama, yang kasar, yang tidak baik sama orang, kita tanggalkan semua. Kita menjadi pribadi yang lemah lembut, kita menjadi pribadi yang baru. Kita mudah mengampuni, jangan terus dendam. Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampunimu, kata firman Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam ku tahu Tuhan
hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu, ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, kita bagi berdiri bersama-sama. Ku datang Tuhan, baharui hatiku. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu, oleh kuasa kasih-Mu. Bersama-sama katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku Tuhan, bawaku dekat padamu, ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku Tuhan, bawaku dekat padamu, ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Lagi sekali katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bahwa kami semakin dekat kepadamu Tuhan, semakin kami serupa dengan Tuhan. Kami akan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang
lebih tinggi. Oleh kuasa kasih Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Yesus. Hanya Dia yang layak disembah. Tiada ramaya, tiada ramaya. Haleluya. Tiada ramaya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Apakah kita masih mengenakan pakaian yang kotor? Pakaian lama. Kain kotor itu, kata firman Tuhan, adalah pembenaran diri. Siapa di tempat ini yang masih suka membenarkan dirinya? Walaupun dia tahu itu salah, tetapi dia merasa benar. Dia hidup dalam kebenaran yang palsu. Itu adalah pakaian yang kotor. Satu waktu ada seorang nabi, dia melihat pakaiannya kotor, lusuh. Dan Tuhan ganti pakaiannya dengan pakaian pesta. Pakaian yang baru, yang bersih. Itu adalah pakaian atau kehidupan kita yang baru. Maukah Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini melepaskan pakaian yang kotor, yang bau, pakaian yang tidak layak untuk kita datang menghampiri Tuhan. Sakaria pasal yang ketiga, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Adapun Yosua mengenakan pakaian kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberi perintah kepadanya, kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Manusia baru itu seperti kita sedang mengenakan pakaian pesta yang begitu indah, sehingga kita layak menghampiri Tuhan, sehingga kita layak mendekat kepada Tuhan. Kalau kita masih dengan pakaian lama, pakaian kotor, kita tidak bisa menghadap Tuhan. Makanya Tuhan katakan tadi, lepaskanlah pakaianmu yang kotor, lepaskanlah manusia lamamu dengan segala sifat tabiat karakternya, yaitu pikiran-pikiran yang kotor,
pikiran yang sia-sia, pikiran yang negatif, itu adalah manusia lama kita, itu adalah pakaian yang lama kita. Perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia, perkataan yang menyakiti hati orang lain, itu adalah pakaian kita atau manusia lama kita. Sifat-sifat kita yang kasar, sifat-sifat kita yang penuh dengan dendam, yang tidak bisa mengampuni, itu adalah manusia lama kita. Hari ini Tuhan berkata, lepaskanlah pakaianmu yang kotor. Tuhan akan mengenakan kita pakaian pesta, pakaian yang baru, dan kita pulang dari tempat ini, kita mempunyai kehidupan yang baru.